Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله ربنا أرحم الراحمين. Alhamdulillahilladzi qassama az-zamana a'wama wa qassama al-a'wama syuhuran wa ayyama wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi kana 'adabuhu 'azima wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhu karima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Tabarukan li dzikril ayah
Faqad qala an-nabiy alaihi salatu wassalam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in wa an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi al-hadis au kama qala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mendapatkan gelar Sayyidul Ayyam, yaitu Yaumul Jum'ah, tepatnya Jumat penghujung di tahun 2023. Marilah kita merenung, marilah kita bermuhasabah. Selagi Allah berkenan menitipkan makhluknya yang bernama ruh di dalam jasad kita, selagi Allah berkenan memberikan kesempatan sebelum kesempitan, kesehatan sebelum kesakitan, kehidupan sebelum kematian, sesibuk apapun pekerjaan yang kita kerjakan, sesulit apapun permasalahan yang dialami seseorang, separah apapun kondisi sakitnya seseorang, madama akluhu wa ruhuhu sabitan fil jasad, selama akal dan ruhnya melekat dalam jasadnya, wajib bagi kita semuanya untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah. Dan juga sebaliknya, sekecil seringan apapun yang ketika perbuatan itu dilarang kepada kita, maka marilah kita selalu memohon kehadirat Allah Azza wa Jalla, agar senantiasa Allah selalu memberikan taufik, hidayah, inayah dan ma'unahnya kepada kita semuanya, sehingga selama kita menghuni kehidupan dunia yang bersifat fana dan sementara, kita bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebab siapapun orangnya, semua dambaannya sama, ingin hidup di dunia bahagia, di alam barzah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, utamanya di yaumul qiyamah, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, hanya bisa diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita bermuhasabah. Waktu yang kita rasakan sekarang begitu dengan cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari. Pergeseran waktu, peredaran waktu begitu cepat yang kita rasakan. Oleh karenanya, marilah kita bermuhasabah. Kita secara aslinya bukan penduduk alam dunia, merupakan bahwasanya kita aslinya adalah penduduk akhirat. Oleh karenanya, suatu saat kita akan dikembalikan. Hidup di dunia hanyalah transit. Sehingga di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah main-main dan penuh dengan senda gurau. Sedangkan kehidupan akhirat khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu marilah kita pahami, sebab siapapun umat manusia yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah di yaumul qiyamah adalah dalam 4 hal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya baginda Rasul bersabda, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Siapapun orangnya nanti ketika di padang mahsyar di yaumul qiyamah tidak lepas dari 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi, kita akan ditanyakan tentang usia kita yang Allah berikan kepada kita. Fima afnahu, kita diberikan usia berapa tahun, kemudian kita pergunakan apa saja selama kita diberikan umur oleh Allah. Nah, oleh karenanya mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Umur baginda umat Rasul
umurnya umat Rasulullah itu tidak sama dengan umurnya umat-umat Nabi terdahulu. Kalau kita baca sejarah, umurnya Nabi Adam 930 tahun, sedangkan umurnya Nabi Nuh 950 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim 230 tahun. Panutan kita, junjunan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad hanya 63 tahun. Nah, oleh karenanya umat Rasulullah Allah takdirkan ja'ala umurahum qasiran. Mengapakah umat Rasulullah itu umurnya tidak panjang-panjang sama dengan umat Nabi yang terdahulu? Nah, ketika suatu saat baginda Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, antara kisaran berapa tahun umur umatmu ya Rasul?" Baginda Rasul menjawab, "Ma baina sittina ila sab'ina sana." Kisaran antara 60 tahun sampai 70 tahun. Coba kita renungkan. Di sekeliling tetangga kita mencari orang sosok yang usianya di atas 100 tahun sudah langka. Jarang kita jumpai orang yang umurnya lewat 80 tahun. 70 tahun saja sudah jarang. Nah, oleh karenanya kalau kita memohon kehadirat Allah, janganlah minta umur yang panjang, mintalah umur yang barokah. Apa sebabnya? Kalau kita minta umur yang barokah, berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, niscaya akan manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Sebab kalau toh seandainya kita bertemu dengan seseorang, ada orang tua yang umurnya sudah 100 tahun, coba kita perhatikan. Jalan saja sudah bongkok, kadangkala pakai tongkat. Coba kita bayangkan, belum tentu kalau kita minta umur yang panjang, membawa umur 100 tahun, belum tentu kita kuat. Makanya sesibuk apapun pekerjaan yang kita kerjakan, jangan sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Umur akan dipertanyakan. Yang paling pertama, Allah akan tanyakan kepada kita, engkau berikan umur 60 tahun, dipakai apa saja umur selama 60 tahun? Dan juga umurnya umat Rasulullah pendek-pendek, apa hikmahnya? Kok tidak sama dengan umat Nabi yang terdahulu? Hatta takuna dunubuhum alaihim aqalla, supaya dosanya umat Rasul tidak terlalu banyak. Makanya dosanya umat Rasulullah tidak terlalu banyak. Allah takdirkan umurnya umat Rasulullah pendek-pendek, tidak sama dengan umat Nabi terdahulu. Ini menjadikan renungan kepada kita. Pergunakanlah umur sebaik-baiknya. Lalu yang kedua yang akan dipertanyakan di yaumul qiyamah, wa an ilmihi, dari pengetahuan kita. Sebab siapapun orangnya terkena. Orang yang alim ketika tidak mengamalkan ilmunya juga terkena peringatan. Pemimpin yang tidak adil maka terkena peringatan. Orang yang kaya juga terkena peringatan. Orang yang ekonominya pas-pasan juga kena peringatan. Sebab di dalam tongkat Nabi Musa ada 4 bait tulisan yang berbunyi seperti ini. Allah berikan mujizat tongkat kepada Nabi Musa. Bait yang pertama, di dalam tongkat Nabi Musa ada tulisan, kullu alimin, semuanya orang alim, la ya'malu bi ilmi, ketika tidak mengamalkan ilmunya, siapapun orangnya tidak pandang bulu. Nah, ketika seseorang yang kriteria termasuk kriteria alim tidak bisa mengamalkan ilmunya, huwa wa iblisun sawaun, orang alim tadi disejajarkan dengan iblis laknatullah. Apa sebabnya? Iblis itu lebih pintar. Sebelum dijadikan iblis dilaknat oleh Allah, iblis termasuk makhluk pilihan Allah, termasuk penasihat para malaikat.
Mengapa kok iblis dilaknat? Sebab sifat sombong. Sebab kalau orang sudah sombong, nasihat dari siapapun pasti tidak akan bisa ia terima. Apa sebabnya? Sudah merasa benar sendiri, orang lain salah semuanya. Nah, ketika suatu saat iblis pernah mendatangi Nabi Musa. Ya Musa, engkau adalah ciptaan Allah, engkau adalah kekasih Allah, engkau mendapatkan gelar kalimullah. Saya mohon kepadamu, sampaikan kepada Allah, saya ingin taubat. Nabi Musa kaget datangi iblis. Ya iblis, apakah engkau benar-benar mau taubat? Benar ya Musa. Kalau seandainya kamu benar mau taubat, baik akan saya sampaikan ke hadirat Allah. Nabi Musa bermunajat, ya Rabb, khalqun min khalqika. Makhluk dari berbagai makhluk ciptaanmu yang bernama iblis sebetulnya ingin taubat kepadamu. Apakah engkau berkenan menerima taubatnya ya Rabb? Allah menjawab, coba kamu tanya sekali lagi, apakah beneran taubatnya iblis? Nabi Musa bertanya lagi kepada iblis, ya iblis, apakah engkau taubatan nasuha? Betul wahai Musa. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, benar ya Rabb, iblis mau taubat. Apakah engkau menerima taubatnya iblis? Allah menjawab, akan aku terima taubatnya iblis dengan satu catatan. Apa persyaratannya? Hormati kuburan Nabi Adam. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis, ya iblis, ada satu kabar gembira bahwasanya Allah akan menerima taubatmu dengan satu persyaratan. Apa persyaratannya? Hormati kuburan Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Dulu saja saya ketika Nabi Adam masih hidup, saya tidak mau menghormati, apalagi ketika Nabi Adam sudah meninggal. Jadi kalau orang sombong, nasihat dari siapapun tidak akan ia terima. Hikmahnya apa? Orang walaupun sudah meninggal, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Dengan apa? Doa yang kita bisa lantunkan. Baginda Rasul kan sudah mengajarkan, ketika kita melewati pemakaman, maka bacalah salam. Nah, dengan baca salam kita kepada ahli kubur, mereka menjawab, hanya jawabannya manusia saja yang tidak bisa mendengar, sedangkan makhluk yang lainnya bisa mendengar. Orang sudah meninggal wajib dihormati. Kalau kita mau ziarah kepada kedua orang tua kita, kalau masih ada jalan yang lain tanpa melangkahi kuburan orang lain, usahakan jangan langkahi kuburan orang lain. Kalau seandainya tidak ada jalan lain, kuburannya sudah penuh, baru alternatif terakhir kita langkahi kuburan orang lain, tidak masalah. Kalau seandainya masih ada jalan yang lain, usahakan jangan melangkahi kuburan orang lain. Apa sebabnya? Duduk di atas kuburan saja sudah dilarang, apalagi melangkahi kuburan. Itu hikmahnya kita tetap wajib menghormati orang yang sudah meninggal. Nah, oleh karenanya kembali kepada bahasan. Iblis pintar tapi sombong, dilaknat. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, sama dengan iblis. Nah, sekarang agama nasihat kepada siapapun terkena. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanatihi. Siapapun pemimpinnya, kita semuanya hakikatnya pemimpin. Pemimpin di dalam rumah tangga kita, pemimpin di sekitar tetangga kita, pemimpin di sekitar warga kita, semuanya hakikatnya pemimpin. Nah, siapapun yang Allah berikan amanah menjadi pemimpin, tidak bisa mengemban amanahnya, huwa wa fir'aun sawaun. Pemimpin yang tadi sama dengan Fir'aun. Lalu yang ketiga, orang kaya. Kullu ghaniyin, orang kaya, lan yantafi bimalihi, tidak bisa menggunakan kekayaannya di jalan yang diridai oleh Allah. Huwa waqarun sawaun,
orang kaya tadi sama dengan Qarun. Orang yang hidupnya pas-pasan juga terkena. Kullu fakirin la yasbiru ala fakrih. Semua orang yang ekonominya pas-pasan tidak sabar akan kefakirannya. Huwa wal kalbul sawaun. Maka orang fakir tadi sama dengan hewan yang senangnya menggonggong. Jadi nasihat agama semuanya kena. Orang alim kena, pemimpin juga kena, orang kaya kena, orang biasa juga kena. Makanya ini menjadikan renungan kepada kita. Lalu yang ketiga yang akan dipertanyakan oleh Allah apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Tentang harta kita yang kita dapatkan, dari mana jalannya, kemana kita keluarkan, tetap akan dipertanyakan. Apa sebabnya? Semuanya amanah. Kalau seandainya jalannya untuk mendapatkan rezeki diridhoi oleh Allah, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak diridhoi oleh Allah, na'udzubillah. Apa sebabnya? Mari kita muhasabah. Harta sebanyak-banyaknya harta, ketika siapapun yang mengumpulkan harta belum sempat menikmati, kemudian keburu meninggal, hanya tinggal penyesalan. Yang menikmati peninggalan harta kita, ahli waris, hisabnya kita sendiri yang akan merasakan. Besar dan sedikitnya, banyak dan sedikitnya, halaluha hisabun, haramuha adabun. Halalnya menjadi hisaban, siksanya, haramnya menjadikan siksaan. Oleh karenanya pergunakan sebaik-baiknya harta yang kita raih supaya barokah. Harta yang akan menyelamatkan kita yang sudah kita infakkan, harta yang ditinggalkan menjadi rebutan warisan. Nah, oleh karenanya selama kita diberikan kehidupan, pergunakan harta yang kita raih di jalan yang diridhoi oleh Allah. Lalu yang terakhir, wa an jasadihi. Kita semuanya akan dipertanyakan tentang fisik, rohani, jasmani kita yang sempurna. Fima ablahu, dipergunakan apa saja. Apakah ibadah, apakah sebaliknya? Marilah kita muhasabah. 11 bulan yang kebelakang apa saja yang sudah kita kerjakan. Kalau baik, mudah-mudahan diterima Allah. Kalau jelek, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Sebab hidup adalah ujian. Siapapun pasti terkena ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapapun orangnya yang mau berbuat baik. Kalau sudah mau berbuat baik, mari kita istiqomahkan. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan walaupun hanya sekelumit, menjadikan tanbih, menjadikan takbir, menjadikan tadzkir kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mubarakah ini, senantiasa Allah berikan kepada kita umur yang barakah. Allah berikan kepada kita kekuatan bisa istiqamah bil ibadah. Allah berikan kepada kita kemudahan, kelancaran mencari rezeki halal dan barakah, bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri keturunan yang solih solihah, dilindungi dari segala bentuk bala, bencana, musibah, fitnah, ditetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, suatu saat menghadap Allah membawa predikat husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل العبادات وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام الأوقات والساعات أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقى الله فهي مصيره ومثواه وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا رسول الله أجمعين وضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية يا ذا الجلال والعزة والرحمة اللهم لين قلوبنا بالتوبة ولا تجعل قلوبنا قاسيا كالحجر اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر